Tanda-tanda balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, apa kabar hari ini? Kalian sehat selalu nggih? Kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran fikih untuk kelas 4. Anak-anak, kemarin Bu Rina sudah memberikan materi tentang bab tanda-tanda balik, tetapi melalui rangkuman PDF yang di-share di grup KBM nggih. Nah, untuk hari ini Bu Guru akan menjelaskan apa saja yang kemarin sudah Bu Rina rangkumkan. Nah, di sini nanti kalian juga memerlukan untuk membuka buku paket fikih ini ya, halaman 19 sampai ke belakang. Oke, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak dipersiapkan bukunya, dibuka nggih? Oke. Anak-anak, coba kalian buka ya. Untuk tanda-tanda balik itu halaman 20. Di situ kamu lihat tertera yang namanya pengertian balik. Apa toh Bu pengertian dari kata balik itu? Di sini nanti balik itu ada berasal dari bahasa, yaitu kata sampai. Terus kemudian balik itu menurut istilah ya, kalau tadi balik menurut bahasa adalah sampai, tapi untuk balik menurut istilah adalah sampai ini, sampainya seseorang pada usia dewasa atau di mana seseorang itu mengalami perubahan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Jadi perubahan dari masa anak-anak menuju masa dewasa ya. Itu. Nah, di sini ada hukum khusus bagi orang balik. Anak-anak, orang yang sudah balik nggih, itu sudah memenuhi syarat sebagai seorang mukallaf. Di sini disebutkan seorang yang sudah balik ia sudah memenuhi syarat sebagai seorang mukallaf. Apa itu yang dimaksud dengan mukallaf? Nah, ini kamu harus tahu dulu. Mukallaf yaitu seorang muslim yang sudah dewasa, yang dikenai kewajiban dalam melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Itu ya mukallaf. Mukallaf itu seseorang yang sudah mencapai usia yang mana dia itu wajib melaksanakan perintah Allah dan juga wajib menjauhi larangan Allah. Itu mukallaf nggih. Kemudian anak-anak, di sini disebutkan mukallaf itu ada syarat-syaratnya ya. Ada 3 syarat mukallaf. Yang pertama yaitu balik. Yang kedua adalah berakal, dan yang ketiga telah sampai dakwah kepadanya. Nah, ini akan kita bahas nggih. Nah, di sini anak-anak, seorang mukallaf itu wajib hukumnya melaksanakan syariat agama. Apa saja itu syariat agama? Ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji. Nah, itu adalah syariat agama. Orang yang sudah mukallaf, nah itu wajib hukumnya melaksanakan syariat agama. Jadi lek wis mukallaf itu berarti ya wajib sholat, ya wajib puasa, nggih, ya wajib zakat, itu ya. Nah, mari kita bahas selanjutnya dari tanda-tanda mukallaf itu tadi. Yang pertama ada yang namanya balik. Kembali lagi ke sini, balik tadi secara istilah adalah di mana seseorang sudah mencapai usia dari masa perubahan ya, dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa. Nih, di sini tanda-tandanya
Balik itu nanti ada yang berbeda, ada yang sama antara laki-laki dan perempuan. Oke ya, antara laki-laki dan perempuan itu ada yang sama, ada yang beda. Di sini anak-anak, kamu lihat di halaman 21 di bukumu ada disebutkan di situ, seseorang dikatakan balik apabila mengalami tanda-tanda berikut ini. Yang pertama, tercapainya umur. Jadi sudah tercapainya umur bagi laki-laki maupun perempuan. Nah, ini umurnya berbeda. Kalau anak laki-laki tercapai umur 15 tahun. Jadi seorang anak laki-laki itu jika sudah berumur 15 tahun, maka dia dikatakan sudah balik. Oke. Terus kalau anak perempuan itu dikatakan balik itu antara umur 9 tahun sampai umur 15 tahun. Jadi ada yang baliknya lebih awal, ada baliknya yang lebih akhir. Itu kalau untuk perempuan nanti biasanya ditandai dengan menstruasi itu ya. Nah, kemudian anak-anak yang B, tanda yang kedua itu adalah ihtilam atau mimpi basah. Ini hanya untuk anak laki-laki. Nopo to Bu ihtilam ki? Nopo Bu mimpi basah itu? Nah, loh, anak laki-laki ada yang sudah mengalami, mungkin belum, tapi nanti kalian akan mengalaminya. Nah, jangan takut, jangan bingung, kamu harus tahu apakah yang saya alami. Nah, apakah itu ihtilam? Nah, itu ya. Nah, di sini Bu Rina akan menerangkan ihtilam atau disebut juga mimpi basah, yaitu suatu keadaan seorang laki-laki ya, di mana nanti ketika bangun tidur kamu sudah mengeluarkan cairan dari kemaluanmu, atau seperti rasanya seperti orang ngompol padahal tidak ngompol. Kalau ngompol kan banyak, kalau akan seperti anak kecil, tapi kalau ihtilam enggak. Jadi yang tahu hanya kamu sendiri. Kamu harus cermat dengan diri kamu sendiri. Suatu saat nanti entah itu kelas 6 ataupun kamu sudah sanawiyah atau SMP kok bangun tidur, nah kamu sudah kelihatan di situ tanda-tandanya kok mengeluarkan cairan. Nah, itu berarti kamu sudah mengalami ihtilam. Apa yang dikeluarkan Bu dari kemaluan? Itu adalah sel jantan atau yang disebut dengan sperma. Nah, seorang laki-laki yang sudah mengalami ihtilam atau mimpi basah itu berarti sudah dikatakan dia itu balik. Itu adalah tanda bahwa kamu memasuki masa balik. Oke ya, itu anak laki-laki. Bu Rina ki opo toh? Ya ndak, ini kan pelajaran, tidak perlu malu. Justru kamu harus tahu. Nanti ketika kamu mengalami, kamu langsung paham. Alhamdulillah, hari ini saya sudah mendapat tanda bahwa saya balik gitu kalau anak laki-laki, nggih. Ihtilam dan mimpi basah ini atau mimpi basah ini hanya untuk anak laki-laki. Terkadang ada juga perempuan yang mengalami, tapi itu jarang sekali, nggih. Kebanyakan ini laki-laki, nggih. Nah, di sini ya. Terus anak-anak, saat mimpi basah itu anak-anak nanti dikatakan sebagai seseorang yang junub atau seseorang yang berhadas besar, nggih. Nih, junub atau berhadas besar. Orang yang junub itu tidak boleh langsung melaksanakan sholat, puasa, nggak boleh. Tetapi orang yang junub itu karena menyandang hadas besar, maka ada kewajiban dia harus bersuci terlebih dahulu. Dengan cara apa? Dengan cara mandi besar. Nah, nanti setelah selesai mandi besar baru nanti boleh melaksanakan kewajiban, boleh sholat, boleh baca Quran, boleh puasa ya, itu. Terus di sini anak-anak,
Orang yang junub itu tidak boleh sembarangan. Selama dia masih junub, belum bersuci, maka ada larangan-larangan bagi dia, yaitu tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh tawaf, tidak boleh iktikaf. Gitu. Nah, di sini anak-anak sebelum bersuci tidak boleh, tapi kalau nanti sudah mandi besar, sudah bersuci, boleh melaksanakan ibadah itu tadi. Oke ya. Sekarang halaman selanjutnya, ini Bu Rina pindah dulu ya, dibuka dulu, kamu juga buka halaman selanjutnya, yaitu halaman 22. Bentar ya. Nih, selanjutnya tanda balik tadi Bu Rina ulangi. Yang pertama adalah tercapainya umur, yang kedua adalah ihtilam atau mimpi basah, yang ketiga ini tanda balik yang ketiga bagi anak perempuan ini, yaitu haid atau menstruasi. Haid atau menstruasi ini hanya terjadi bagi orang perempuan. Nah, apa toh Bu menstruasi atau haid itu? Haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan pada waktu-waktu tertentu, bukan disebabkan karena sakit, tapi orang perempuan itu sehat. Jadi bukan karena sakit ataupun bukan karena setelah melahirkan. Nah, itu. Kalau haid menurut bahasa itu artinya aliran atau mengalir, itu menurut bahasa. Kalau menurut istilah, haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan pada waktu-waktu tertentu, bukan karena sakit dan juga bukan karena setelah melahirkan. Akan tetapi orang itu dalam keadaan sehat, itu ya. Anak-anak, wanita itu mulai haid umur 9 sampai 15 tahun. Ada orang atau anak itu yang umur 9 tahun sudah haid. Ada yang umur 10 tahun, ada yang umur 14 tahun. Umumnya kalau anak-anak MI Kresna itu sesuai dengan pengalaman yang lalu-lalu itu biasanya ya kelas 5 atau kelas 6 itu mereka mulai mengalami haid atau menstruasi. Itu merupakan tanda balik bagi perempuan. Jadi kalau kamu sudah mendapatkan mens pertama atau haid yang pertama, berarti kamu dikatakan sudah balik, nggih. Terus kalau tadi dimulainya haid itu bagi perempuan usia 9 sampai 15 tahun, ada juga nanti pada usia 50 tahun itu perempuan akan mengalami berhenti dari haid. Nah, ketika umur 50 tahun atau lebih terus berhenti dari haid itu dinamakan menopause ya. Jadi ada kalanya nanti wanita umur 50 atau lebih sudah berhenti haid itu dikatakan dengan menopause. Terus anak-anak, ada juga jika perempuan itu mengeluarkan darahnya kok sebelum usia 9 tahun, itu dikatakan bukan haid loh. Kalau sebelum usia 9 tahun dia sudah mengeluarkan darah, itu bukan dikatakan haid, tetapi itu darah penyakit, nanti bisa diperiksakan ke dokter. Tapi kalau usia 9 sampai 15 tahun keluar darah itu dikatakan haid, itu ya. Terus anak-anak, siklus haid, jadi masa anak perempuan atau seorang perempuan mengalami haid itu biasanya minimal atau paling sedikit 1 hari ya, 1 kali siang dan malam. Nah, itu 1 hari atau 24 jam itu minimal atau paling sedikit. Paling banyak itu 15 hari, itu paling banyak. Umumnya yang banyak dialami oleh perempuan-perempuan itu biasanya 7 sampai 8 hari. Tinggal adat atau kebiasaan dari wanita itu sendiri berapa hari ya. Nah, jadi itu umumnya 7 hari semingguan. Nah, terus anak-anak,
Setelah 15 hari, umpamanya Bu Rina mendapatkan haid ya, dari hari pertama sampai 15 hari, lama sampai 15 hari. Setelah 15 hari mengalami haid ini tadi, kok Bu Rina masih terus mengeluarkan darah, setelah 15 hari ini tadi bukan dikatakan haid lagi, tetapi dinamakan istihadah, atau dikatakan itu yang keluar adalah darah penyakit. Haidnya tetap 1 sampai 15 hari tadi. Setelah itu walaupun Bu Rina masih mengeluarkan darah, itu bukan lagi haid, tapi istihadah atau darah penyakit. Nah, setelah 15 hari itu tadi Bu Rina wajib bersuci, kemudian ya wajib sholat, wajib puasa, nggih, itu. Jadi walaupun keadaannya mengeluarkan darah, tapi karena sudah di atas 15 hari itu bukan darah lagi haid tetapi istihadah, maka wajib melaksanakan kewajiban, tetap sholat, tetap ngaji, ya. Kemudian di sini ada larangan-larangan bagi orang yang sedang haid, hampir sama dengan anak laki-laki ya. Di sini tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, kemudian tidak boleh tawaf, tidak boleh menyentuh dan membaca Al-Quran, tidak boleh iktikaf atau berdiam diri di masjid. Itu ya. Kemudian yang terakhir ini ada pelaksanaan ibadah bagi orang balik. Anak-anak ini, seseorang yang sudah balik itu harus mengetahui kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah. Karena kalau sudah balik itu berarti mukallaf berarti wajib melaksanakan syariat atau perintah dari Allah itu tadi. Nah, kewajiban tersebut yaitu ya sholat, kemudian puasa, zakat, itu tadi disebut ibadah. Disebut apa? Ibadah. Dalam melaksanakan ibadah, ya, orang yang balik harus mampu mengetahui dan memahami tata cara melaksanakan ibadah tersebut. Nah, di sini karena jika tidak mengetahui tata cara dari melaksanaan ibadah tersebut, nanti apa? Ibadahnya itu tidak diterima karena tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan ibadah tersebut. Contohnya kalau mau sholat itu harus keadaan suci, berarti harus wudhu dulu. Kalau berhadas harus mandi dulu. Lah, itu yang disebut tata caranya, nggih, ketentuannya. Itu nggih. Laki-laki maupun perempuan yang sudah balik wajib melaksanakan sholat 5 waktu dan puasa Ramadan. Ketika waktunya mengeluarkan zakat, dia pun juga wajib melaksanakan dan membayar zakat tersebut. Kenapa? Karena sudah balik. Karena seperti pembahasan kita tadi, orang yang sudah balik disebut mukallaf. Orang yang mukallaf wajib melaksanakan syariat Islam, perintah dari Allah, dan menjauhi larangannya. Ya, itu mungkin sedikit penjelasan atau banyak ya tadi dari Bu Rina, itu sudah sangat menambah wawasan kamu, pemahaman kamu. Nanti disimak kembali video Bu Rina ini. Selanjutnya untuk tugasnya anak-anak dilihat ini halaman 23 ya. Ada penilaian autentik halaman 23. Ini nanti kalian kerjakan di rumah nggih. Penilaian autentik 1 halaman 23 nomor 1 sampai dengan nomor 5 nggih. Lalu ditambah dengan ini halaman 24. Yang ini kolom-kolom ini nanti langsung buku paket. Yang ini buku tugas. Bu Rina ulangi, penilaian autentik yang ini dikerjakan di buku tugas jawabannya saja. Halaman 23 ya. Terus halaman 24 yang kolom-kolom ini dikerjakan di buku paket. Terus yang bawah ini dikerjakan di buku tugas jawabannya saja. Oke ya.
Alhamdulillah anak-anakku, untuk pembahasan tanda-tanda balik sudah selesai. Tugasnya juga sudah Burina kasih. Jangan lupa untuk dikerjakan di rumah. Nanti difoto terus dikirim ke Burina langsung, nggih. Jangan ke wali kelas. Oke ya. Baik, itu saja mungkin anak-anak pertemuan kita hari ini. Kita akan melanjutkan bab-bab yang menarik lagi ya, sambungannya dari tanda-tanda balik tadi loh ya. Itu insya Allah nanti minggu depan, oke, kita ketemu lagi. Mpun, itu saja penjelasan dan juga pelajaran hari ini. Ada kurang lebihnya Burina minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.